Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sandral Manafi Muklisa dengan NIM C1C024090, program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang PPh pasal 24 kredit luar negeri dan PPh pasal 25 angsuran orang pribadi dan badan. PPh pasal 24 adalah pajak penghasilan atas penghasilan dari luar negeri yang dibayar atau terutang oleh wajib pajak dalam negeri dan dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang di Indonesia pada tahun pajak yang sama. Tujuan utamanya adalah untuk menghindari pajak berganda atau double taxation, yaitu agar penghasilan yang sama tidak dikenai pajak dua kali, satu kali di negara sumber penghasilan, satu lagi di negara Indonesia. Dengan kata lain, PPh pasal 24 memberi hak bagi wajib pajak dalam negeri untuk mengurangi pajak terutang di Indonesia sebesar pajak yang telah dibayarkan di luar negeri, sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. Lalu, apa saja subjek dan objek PPh pasal 24? Subjeknya itu wajib pajak dalam negeri, orang pribadi, badan, serta BUT yang terutang pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan dari luar negeri. Untuk objeknya, yaitu yang pertama adalah penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, dan sewa dari luar negeri. Yang kedua, ada keuntungan dari pengalihan saham atau surat berharga di luar negeri. Yang ketiga adalah penghasilan dari jasa, pekerjaan, atau kegiatan yang dilakukan di luar negeri. Yang keempat, penghasilan dari penggunaan harta tetap atau harta bergerak di luar negeri. Yang kelima, keuntungan dari pengalihan harta tetap atau harta lainnya yang berada di luar negeri. Objek-objek tersebut dapat dikreditkan apabila telah dikenakan pajak di negara tempat penghasilan itu diperoleh dan tidak termasuk penghasilan yang bersifat final menurut ketentuan perpajakan Indonesia. Selanjutnya, mekanisme PPh pasal 24. Yang pertama, wajib pajak memperoleh penghasilan dari luar negeri tentunya yang juga dikenal dengan pajak di negara sumber. Yang kedua, pajak luar negeri yang dibayar dapat dikreditkan atau dikurangkan terhadap pajak terutang di Indonesia atas penghasilan yang sama. Lalu yang ketiga, besarnya kredit pajak tidak boleh melebihi pajak yang seharusnya terutang di Indonesia. Yang keempat, rumus perhitungannya adalah kredit pajak luar negeri sama dengan penghasilan neto luar negeri dibagi dengan total penghasilan neto dikali dengan PPh terutang. Yang kelima, wajib pajak wajib melampirkan bukti pemotongan atau pembayaran pajak luar negeri saat pelaporan SPT tahunan. Selanjutnya, itu perhitungan PPh pasal 24. Untuk rumusnya yaitu PKP sama dengan penghasilan neto fiskal dalam negeri dikurangi dengan kekurangan fiskal ditambah dengan penghasilan neto luar negeri. Untuk PPh terutangnya, maka tarif pajak dikali dengan penghasilan kena pajak yang telah dicari sebelumnya dan kredit pajak luar negeri sama dengan penghasilan neto luar negeri dibagi dengan total penghasilan dikali dengan PPh terutang. Contohnya, PT Surya Abadi memperoleh penghasilan dalam negeri sebesar 2 miliar, dari luar negeri sebesar 500 juta, pajak luar negeri yang telah dibayar sebesar 70 juta, dan tarif PPh Badan Indonesia yaitu 22%. Maka perhitungannya adalah total penghasilan sama dengan 2,5 miliar, untuk PPh terutang Indonesia sama dengan 22% dikali dengan 2,5 miliar sama dengan 550 juta. Maka batas maksimum kredit sama dengan 500 juta dibagi 2,5 miliar dikali 550 juta sama dengan 110 juta. Maka hasilnya karena pajak yang dibayar di luar negeri itu sudah dibayar sebesar 70 juta, yang mana 70 juta itu lebih kecil dari 110 juta, maka kredit pajak yang dapat diklaim adalah 70 juta. Untuk PPh terutang di Indonesia sama dengan 550 juta dikurangi dengan 70 juta sama dengan 480 juta. PPh pasal 25 adalah kewajiban bagi wajib pajak untuk membayar angsuran pajak penghasilan secara bulanan dalam tahun pajak berjalan. Angsuran ini bertujuan agar pajak terutang yang timbul dari penghasilan pajak tahun sebelumnya atau perkiraan tahun berjalan dapat dilunasi secara bertahap, bukan harus sekaligus saat pelaporan SPT tahunan. Objek pajaknya yaitu penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran PPh terutang setiap bulan, dihitung berdasarkan PPh terutang tahun sebelumnya setelah dikurangi kredit pajak pasal 21, 22, 23, dan 24. Dan berlaku untuk seluruh penghasilan kena pajak dari kegiatan usaha, pekerjaan, maupun sumber lain dalam negeri. Untuk subjek pajaknya, itu yang pertama ada wajib pajak ke orang pribadi dalam negeri, yang kedua wajib pajak badan dalam negeri, yang ketiga itu bentuk usaha tetap atau BUT.
Lalu mekanisme PPh pasal 25, yaitu yang pertama, dasar perhitungannya, angsuran PPh pasal 25 dihitung berdasarkan PPh terutang tahun sebelumnya, kemudian dikurangi dengan kredit pajak seperti PPh pasal 21, 22, 23, dan 24. Selisihnya dibagi 12 bulan untuk menentukan besarnya angsuran pajak bulanan. Yang kedua, rumus perhitungannya yaitu angsuran PPh pasal 25 sama dengan PPh terutang tahun sebelumnya dikurangi dengan kredit pajak dibagi dengan 12. Pembayarannya yaitu wajib pajak membayar angsuran setiap bulan melalui sistem e-billing DJP paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Pembayaran ini bertujuan agar beban pajak tidak menumpuk pada akhir tahun. Yang keempat, untuk pelaporan, setelah pembayaran dilakukan, wajib pajak wajib melaporkan angsuran tersebut dalam SPT masa PPh pasal 25 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Yang kelima, untuk tujuan mekanisme, sistem ini membantu menciptakan kepatuhan pajak secara berkelanjutan serta menjaga arus kas negara melalui pembayaran pajak secara bertahap setiap bulannya. Berikut ini perhitungan PPh pasal 25. PPh yang terutang berdasarkan perhitungan PPh Badan tahun 2024 PT Bumi Sentosa adalah 240 juta. Maka perhitungan angsuran PPh pasal 25 untuk tahun pajak 2025 adalah sebagai berikut. PPh terutang tahun pajak 2024 sama dengan 240 juta dikurangi dengan PPh dipotong pemberi kerja atau pasal 21 itu sebesar 20 juta, pasal 22 15 juta, PPh pasal 23 25 juta, pasal 24 10 juta. Maka jumlah kredit pajaknya itu sebesar 70 juta. Lalu untuk selisihnya itu 240 juta dikurangi 70 juta sama dengan 170 juta. Maka angsuran PPh pasal 25 sama dengan 170 juta dibagi dengan 12 bulan sama dengan 14 juta 166.667 rupiah. Dengan demikian, besarnya angsuran PPh pasal 25 yang harus dibayar sendiri setiap bulan oleh PT Bumi Sentosa adalah Rp14.166.667. Maka kesimpulannya, PPh pasal 25 dan pasal 24 merupakan bagian penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang saling melengkapi untuk memastikan keadilan dan kepatuhan pajak. PPh pasal 24 berfungsi sebagai kredit pajak luar negeri untuk menghindari pajak berganda atas penghasilan yang diperoleh di luar negeri. Sedangkan PPh pasal 25 merupakan mekanisme angsuran bulanan atas pajak penghasilan yang terutang di dalam negeri. Keduanya membantu menjaga keseimbangan antara kewajiban pajak internasional dan domestik, mempermudah wajib pajak dalam mengelola beban pajak, serta menjamin penerimaan negara berjalan stabil sepanjang tahun. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.